Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Hisyam Musaki dengan NIM L01231106. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 dari mata kuliah Sistem Terdistribusi mengenai perbandingan HTTP, gRPC, dan messaging. Pertama-tama saya akan menjelaskan kode HTTP. Kode HTTP ini berasal dari kode tugas kedua. Di sini ada fungsi main menggunakan Gin-Conic, framework Gin-Conic dari bahasa Golang. Di sini memiliki path seperti tugas 2, 10 KB, 100 KB, 1 MB, 5 MB, 10 MB, dan ini HTML yang akan di-serve. Selanjutnya ada gRPC. Pertama-tama di sini terdapat file server.proto. Di sini tuh untuk sebagai sebagai stub yang akan digunakan oleh klien dan server seperti kontrak perjanjian. Di sini ada service file service, di sini ada fungsi get file yang harus di yang harus diimplementasikan diimplementasikan di server dan bisa digunakan oleh klien. Di sini ada file request yaitu uh, untuk indikasikan komunikasi uh, biar klien tahu apa parameter apa yang harus digunakan yang di provide untuk mendapatkan file response. Di sini ada file response berupa batch yaitu uh, return return dari servernya. Di sini ada file server gRPC pp.co. Nah, di sini tuh apa namanya generated dari proto.c. Ya, di sini kodenya merupakan server dari gRPC. Ini pertama-tama ada servernya, lalu apa cache supaya lebih cepat. Ya di sini ada Nasrid. Lalu di sini implementasi dari get file tadi. Ini akan return file response konten. Di sini apa namanya user harus memprovide nama file yang akan dipakai, yang akan diambil. Di sini ada main untuk ngebind ngebind servernya. Di sini menggunakan port 50051. Dan ini gRPC new server, di register dan jalan. Selanjutnya terdapat messaging. Di messaging ini kita menggunakan Kafka. Kafka apa namanya menggunakan config menggunakan docker compose.yaml. Ya di sini untuk file docker compose-nya. Ini uh, ini docker compose-nya itu didapatkan dari official page. Official page-nya Kafka. Di sini saya menambahkan max max bytes supaya bisa bisa menerima lebih dari 10 MB karena kan tesnya akan ada 10 MB di sini. Selanjutnya file load test. Di sini kita menghitung response time untuk dibandingkan. Di sini kita hanya menggunakan 300 virtual user dengan durasi 30 detik. Ya, di sini kita membagi membagi loadnya ke ke berbagai endpoint dengan week 5. Ya, dan di sini ya cuma menjalankan simulasi 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 ada duplicate dengan path random sesuai weeknya. Ya, lalu di gRPC sama. Ini tetap di sini kita harus apa namanya load load apa file server dari protonya supaya di generate di runtime. Selanjutnya kita connect ke klien, lalu kita membagi membagi sama rata
seperti HTTP tadi. Tapi bedanya di sini menggunakan file name sesuai sesuai file server tertentunya. Ini ada messaging. Di sini kita membuat membuat topik sekaligus ngetes seberapa banyak produce waktu produce dan message berapa message per detik. Di sini produce time, message send. Di sini ada deklarasi writer dari K6 Kafka. K6 Kafka adalah ekstensi ya, ekstensi yang di yang di dulu terpisah. Sama ini 300 VU. Nah, di sini kita mengirim message sesuai topik dan size. Dan size-nya sesuai ini, dari topik file sini. Ya, selanjutnya kita mengirim produce dan kita akan track time sama berapa message send-nya. Di sini encode untuk helper karena di di K6 di K6 Kafka ini harus send berupa encode encode UTF-8 atau base64. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan servernya. Pertama-tama kita akan menjalankan server HTTP. Kita akan tes HTTP. Ini sudah jalan di port 8080. Selanjutnya kita akan tes dengan K6 dengan command K6 run lalu file load testnya tadi. Ini. Oke, baik, setelah 30 detik hasilnya sudah keluar. Di sini 30 detik berhasil 7.000 request dari 5 endpoint. Dan di sini hasilnya. Di sini response time tiap endpoint pertama ada 5 MB dengan average 41 ms, min 5 ms, mediannya 21 ms, maksnya 598 ms, dan 90% ke atas menghasilkan memiliki waktu response time 78 ms dan P95 ini 128 ms dan lain-lain 1 MB, 10 KB, 10 MB dan 100 KB. Ya, untuk average keseluruhan bisa dilihat di sini HTTP duration. Di sini ada average 27 millisecond, minnya 0 second, mediannya 7,17 millisecond, maksnya 1 detik, P90 62 millisecond, P95 110 millisecond. Oke, selanjutnya setelah HTTP kita matikan dulu dan kita akan menjalankan gRPC. Oke, di sini sudah jalan. Supaya kita menjalankan tes gRPC menggunakan sama seperti HTTP tadi, tapi bedanya kita ubah file path untuk load test gRPC. Untuk pathnya ini gRPC ya, berjalan. Oke, setelah 30 detik ditemukan hasilnya. Jadi 300 virtual user dan 8.000 request complete. Di sini ada response time hasilnya. Bisa dilihat di sini average-nya 2 detik, minimal 0 detik dan lain-lain. Selanjutnya untuk average dari keseluruhan, sini average-nya bisa dilihat dari sini. gRPC rect duration average 2,4 millisecond, minnya 0 second, mediannya 1,69 millisecond, maksnya 45 millisecond, P90 4,96 millisecond, P95 6,86 millisecond. Oke, selanjutnya kita menjalankan Kafka. Untuk menjalankan Kafka, kita pertama harus ke directory komposnya Docker Compose tadi. Di sini. Di sini ada Docker Compose YAML-nya. Untuk menjalankan Docker Compose-nya kita menggunakan Docker Compose run
Oh enggak, Docker Compose up di gini. Di sini sudah terbuat container broker. Bisa dilihat dari sini. Ini sudah jalan messagingnya di sini. Oke, selanjutnya kita menjalankan load testnya. Masih sama seperti tadi. Ke6 run. Bedanya eh, di file path untuk tes messaging. Lalu run. Oke, setelah menunggu 30 detik dengan 300 virtual user, kita mendapatkan ini complete request atau produce 8.000 message. Ini hasilnya. Teman-teman di sini uh, ada beberapa telemetry data. Ya, dan kita akan berfokus pada Kafka write count, second, dan ini setiap topik. Teman-teman di sini ada Kafka write second. Di sini ada average 170 mikrosecond, minnya 0 detik, mediannya 0 detik, maksimalnya 22,57 detik, base 90-nya 0 detik, dan base minimanya 702 mikrosecond. Lalu di sini ada return-nya 8.353 message per detik ya. Ya, selanjutnya tiap topik. Di sini terdistribusi dengan baik, tiap topik bisa bisa mengirim 50 message per second dan totalnya hampir sama 1.600-an. Sini response time-nya ada 5 MB, average-nya 360 mikrosecond, minimal 0 second, median 0 second, max 14 milisekund, pace 0 second, dan lain-lain. Dan ini selanjutnya saya sudah mengumpulkan screenshot hasil dari semua tes ya. Ini RESTful bisa dilihat bahwa maksimalnya itu rata-rata itu 3 digit. Sampai 10 MB itu pun sampai 1 detik. Meskipun mediannya banyak yang 1 digit, berarti masih ada juga yang 20 ms dan 40 ms. Dan rata-ratanya sampai 20 ms. Dan maksimalnya 1,05 detik. Dibandingkan dengan gRPC, di sini gRPC lebih cepat ya. Dengan rata-rata maksimalnya cuma nggak sampai 3 digit. Maksimalnya ini 99 ms dari 1 MB. Dengan ada 10 kb ini sampai cuma 800 mikrosecond. Rata-ratanya 2 milisecond dan mediannya 1,69 milisecond. Rata-rata banyak yang cuma 1 digit dan 2 digit milisecond. Soalnya ada messaging. Di sini messaging itu rata-rata uh, rata-ratanya banyak yang mikrosecond ya. Dan juga mediannya cuma 0 detik. Maksimalnya semuanya cuma 2 milisecond dan semua ini sama rata ya. Kalau dibandingkan ya sama dengan gRPC. Tapi lebih cepat. Dan average-nya untuk rate average-nya itu cuma 170 mikrosecond dan maksimal 22 milisecond. Bisa dilihat dari sini bahwa messaging itu lebih cepat untuk tipe tipe throughput ya, yang apa namanya yang rate-nya itu tinggi, yang request request ngeproses request itu tinggi gitu. Di sini bisa dilihat bahwa messaging ini memiliki rata-rata paling kecil 170 mikrosecond. Tadinya ada gRPC, rata-ratanya 2 milisecond. Di sini bisa dilihat bahwa gRPC itu lebih cepat untuk memproses request daripada HTTP. Bisa dilihat HTTP ini maksimalnya sampai 2 detik dan average-nya 1,07 detik. Messaging messaging average-nya mikrosecond, gRPC message average-nya itu millisecond dan HTTP ini average-nya second. Begitu saya dari saya. Eh, Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.